Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesehatan lahir dan batin. Baik Ananda semuanya, dalam kondisi yang sulit pada hari ini, Ustadz berharap antum semuanya masih tetap berada dalam semangat yang luar biasa untuk belajar, untuk memahami setiap pelajaran yang ada, tidak bermalas-malasan, tidak banyak main game dan lain sebagainya. Nah, untuk pelajaran TIK hari ini, sesuai dengan latihan kita minggu kemarin, Ustadz melihat masih ada beberapa dari antum semuanya yang mungkin lupa akan materi yang sudah kita sampaikan, sehingga masih ada yang menjawab secara salah seperti itu atau menjawab tidak benar gitu. Nah, Ustadz harap dengan video ini nantinya antum simak baik-baik, dan ketika nanti antum lihat pada catatan antum jawaban antum salah, silakan diperbaiki lagi, diganti jawaban yang benar. Jadi ketika nanti akan antum baca, yang antum baca adalah jawaban-jawaban yang benar, bukan jawaban yang menurut antum benar, tapi yang jawaban sebenar-benarnya, seperti itu. Nah, baik, kita mulai saja. Untuk nomor 1 kita perhatikan di sini. Di sini soalnya, untuk membuat bingkai pada bangun datar dapat menggunakan fasilitas. Nah, bangun datar atau shape kita kenal ada dua hal yang kita pelajari kemarin. Nah, ini contoh membuat bangun datar. Kita pilih insert, kita klik shapes, baru kita klik bangun datar yang akan kita buat. Nah, untuk membuat bingkai atau menghilangkan bingkai pada bangun datar, maka akan kita pilih dengan shape outline. Kita pilih warnanya apa. Nah, inilah untuk membuat bingkai atau menghilangkan bingkai pada bangun datar. Nih, bawahnya bangun datarnya sudah ada bingkainya seperti ini. Nah, kita hilangkannya ada dengan menggunakan no outline. Nah, ini seperti ini. Jadi untuk membuat bingkai itu shape outline. Kalau memberikan warna, kita bisa gunakan shape fill. Nah, kita bisa ganti ini. Warna background dari bangun datar itu kita gunakan dengan shape fill. Jadi perhatikan dua ini ya, ada shape fill, ada shape outline. Dua ini yang kita pelajari. Nah, berarti jawabannya adalah shape outline. Nah, kemarin masih ada yang menjawab dengan jawaban shape border gitu kan. Nah, ini jawaban-jawaban yang salah gitu ya. Selanjutnya nomor 2. Pengaturan margin atas 4, kiri 4, kanan 3, bawah 3 yang benar adalah. Nah, antum harus perhatikan, mengatur margin itu bisa kita lakukan pada menu Pack Layout, Margin, kemudian kita pilih Custom Margin. Nah, nanti akan keluar jendela Custom Margin seperti ini. Nah, top itu untuk mengatur batas atas, left mengatur batas kiri, bottom mengatur batas bawah, dan right adalah untuk mengatur batas kanan. Jadi jawaban yang benar adalah atasnya 4, bawahnya 3, kirinya 4, kanannya 3. Jadi jawaban yang benar adalah B. Gitu ya. Silakan nanti ada yang menjawab salah, diperbaiki lagi di buku catatannya. Memberi perintah cetak tebal menggunakan icon. Nah, memberi cetak tebal itu nih, icon tulisannya adalah bold. Nah, kalau italic ini fungsinya untuk memiringkan gambar. Nih, kalau kita klik memiringkan teks. Nah, jadi teksnya menjadi miring atau cetak miring. Kalau U itu untuk underline, memberikan garis bawah. Sedangkan B adalah bold. Nah, jadi jawaban yang benar adalah A, yaitu bold. Nah, selanjutnya di soal nomor 4, icon di atas berfungsi untuk. Nah, kita cari icon ini ya. Nah, icon di atas ini mana kira-kira yang sama? Ini ada pada menu home. Nih, ini. Jadi icon ini adalah icon
copy, atau bisa kita artikan fungsinya adalah menggandakan teks. Itu. Jadi kita klik copy, bisa kita buat menggandakan teks. Ada juga kemarin yang menjawab menyimpan dokumen. Nah, menyimpan dokumen ini kan fungsi dari save ya. Jadi ini ikonnya untuk save itu, Ctrl CTRL plus S. Jadi jawaban yang benar adalah menggandakan teks. Nah, harus dipahami icon-icon ini, harus setidaknya paham dan hafal icon ini fungsinya, icon ini fungsinya, seperti itu. Nah, selanjutnya soal nomor 5, untuk membuat dokumen dengan orientasi kertas horizontal, maka digunakan, nah di sini banyak yang terjebak, banyak yang menjawab horizontality. Banyak yang menjawab horizontality. Padahal untuk mengatur dokumen dengan orientasi kertas horizontal itu, atau orientasi kertas itu, hanya ada dua pilihan, portrait untuk kertas berbentuk vertikal atau kertas tegak, dan landscape berbentuk kertas horizontal atau tidur seperti itu. Nah, makanya jawabannya adalah, yang benar adalah landscape, bukan horizontality. Nah, hati-hati dengan jawaban-jawaban distraktor seperti ini ya, jawaban-jawaban yang mengecoh. Ini namanya kalau dalam pembuatan soal adalah jawaban dengan fungsi distraktor, dengan tujuan untuk mengecoh agar melihat pemahamannya itu seperti apa, benar-benar paham atau hanya sekedar mencari clue saja. Jadi jawaban yang benar adalah landscape. Nah, silakan diperbaiki di catatannya jika jawabannya salah. Untuk membuat paragraf rata kanan, nah ini paragraf rata kanan dapat digunakan tombol kombinasi keyboard. Nah, di sini kita contohkan ya. Ini rata, ini ada 4, rata kiri, tengah, kanan, dan kiri kanan. Nah, di rata kiri itu di sini tulisannya CTRL plus L. Kalau rata tengah CTRL plus E, rata kanan CTRL plus R, dan rata kiri kanan atau justify itu adalah CTRL plus G. Jadi kalau seandainya di soal ditanya adalah kombinasi untuk rata kanan, maka jawabannya adalah CTRL plus R. Nah, selanjutnya, icon di atas berfungsi untuk. Nah, ini ada di pada menu home. Nah, di sini ada nih tadi nih jawabannya. Nih, italic atau memiringkan kalimat ini, atau memiringkan teks. Tuh, selanjutnya soal nomor 8, pada penyisipan gambar, apabila gambar diletakkan di depan teks, maka kita gunakan fasilitas. Nah, perhatikan lagi. Untuk memasukkan gambar, kita klik insert, kita klik picture, dan kita pilih gambar yang akan kita masukkan, baru klik insert. Nah, agar gambar itu berada pada belakang teks, maka yang kita pilih adalah pada menu format, kita ambil wrap text. Nah, di sini ada pilihannya nih. Ada top and bottom, di mana tulisan itu berada di atas dan di bawah gambar, dan ada juga trope, itu tulisan mengelilingi gambar. Type hanya juga sama seperti itu, square dan lainnya hampir sama. Dan untuk gambar itu berada pada belakang tulisan adalah behind text gitu. Kalau gambar berada pada depan tulisan adalah in front of text, seperti itu. Nah, wrap text ini harus dihafal ya, maksudnya harus difahami, karena ini sebenarnya kalau seandainya kita tahu arti dari bahasa Inggrisnya itu, behind text itu adalah berada di belakang gambar. Kalau in front of text berarti berada di depan dari teks gitu. Jadi gambar berada pada depan teks. Berarti jawabannya adalah C, behind text. Nah, itu tadi jawaban-jawaban dari soal adjektif. Ustadz harap nanti kalau ada jawaban yang salah di bukunya silahkan diperbaiki. Selanjutnya
Untuk soal esai, sebutkan 3 hal yang dapat kita lakukan pada menu pack layout. Nah, pada menu pack layout yang dapat kita lakukan adalah ada size, ada orientation, ada margin. Ada 3 ini yang telah kita pelajari. Size ini untuk mengatur dari ukuran kertas, orientation adalah mengatur letak posisi kertas, mau berbentuk potret atau landscape, dan margin adalah mengatur batas lembar kerja. Tuh, jadi 3 itu ya. Nah, selanjutnya nomor 2 adalah langkah-langkah membuat tabel 4x4. Nah, langkah-langkah membuat tabel yang sama-sama kita ketahui itu berada pada menu insert. Nih, berarti kita klik insert terlebih dahulu, kita ambil table, baru kita klik insert table, baru kita pilih 4 kali 3, artinya kolomnya, number of column ini berjumlah 4 dan number of row itu berjumlah 3. Baru kita klik OK. Nah, seperti inilah yang disebut dengan tabel 3 kali 4. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga dari antum semuanya bisa membenahi dari apa yang telah antum buat. Jika jawaban dari yang antum buat adalah salah, sehingga nanti ketika antum membaca buku catatan antum bisa paham dengan jawaban-jawaban yang benar dari soal-soal ini. Karena nanti ketika ujian ataupun seperti apanya, antum paham jawaban mana yang benar. Itu saja dari Ustadz. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.